Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Machine Learning. Nah, perlu yang teman-teman ketahui bahwa setelah kemarin video-video tentang Machine Learning, nah kita melangkah ke depan bahwa yang perlu diketahui sekali lagi Machine Learning itu uh, mesin dan learning. Mesin itu adalah alatnya, learning itu adalah pembelajarannya. Artinya mesin itu tidak akan berjalan kalau tidak ada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran kita flashback lagi pada pertemuan sebelumnya, video sebelumnya silahkan dicek bahwa learning itu adalah pembelajaran-pembelajaran yang masa lampau atau sudah berlalu. Akan tetapi teman-teman semua, learning ini uh, wajib memiliki data yang lampau, data yang uh, sudah berlalu untuk bisa mempelajarinya di masa akan datang. Nah, akan tetapi di machine learning ini data-data yang diambil ada data-data yang valid, data-data yang terkonfirmasi, data-data yang terupdate. Nah, hari ini kita akan membahas tentang data. Nah, kita ketahui bahwa data yang pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya silakan cek kalau misalkan masih ada yang bingung kenapa isi itu data, silakan flashback juga. Nah, ini kita harus membahas data. Nah, jadi data itu, nah, kumpulan-kumpulan beberapa hasil dari beberapa perusahaan yang bisa dalam bentuk numerik atau nominal atau atau data-data yang uh, sound atau apa kemudian suara atau JPEG atau gambar, nah itu bisa dalam bentuk apapun. Nah, yang perlu dipahami dalam data ini adalah teman-teman pertama atribut, faktor dan parameter yang menyebabkan kelas yang terjadi. Artinya kalau machine learning itu kan karena pembelajaran jadi difokuskan pada model klasifikasi. Artinya di situ klasifikasi pada video sebelumnya di situ ada input, kemudian metode itu adalah pembelajaran learning, terus kemudian hasil. Nah, hasil tersebut bisa diperoleh sebagai informasi. Nah, hal-hal yang diperhatikan dalam data set nanti yang pertama adalah data set ada dua jenis yaitu private dan public. Artinya, nah seperti ini teman-teman. Kalau private itu setiap perusahaan instansi dan segala macam bidang bidangnya itu pasti memiliki data. Akan tetapi data itu ada yang bersifat private dan ada sifat public. Artinya tiap perusahaan memiliki dapurnya masing-masing. Dapur data setnya masing-masing. Gak mungkin gak bakal dikasih. Jadi kalau kita private, kalau kita minta, kalau kita penelitian di sana, setidaknya ada data yang tidak bisa dipublikasi. Nah itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Contohnya ketika di rumah sakit, saya dulu pernah melakukan penelitian di rumah sakit ketika mengajukan data atau meminta informasi tentang data, apa daya datanya tidak dikasih karena ada beberapa private, contohnya reka medis di rumah sakit itu tidak boleh orang lain mengetahuinya. Nah, salah satu yang familiar adalah teman-teman kalau misalkan ada juru bicara COVID kemarin, ketika menyebutkan ada pasien inisial A teridentifikasi COVID-19. Artinya pihak rumah sakit tidak menyebutkan namanya, bahkan alamat juga di umum secara umum tidak spesifikasi. Artinya itu menjaga privasi dari pasien. Jadi tidak semua data full dibuka. Nah, akan tetapi data publik juga ada. Data publik itu dapat diakses oleh siapapun. Mungkin peneliti, mahasiswa, dosen, teman-teman semua bisa. Artinya, data publik ini memang disediakan oleh pemerintah, oleh perusahaan, oleh stakeholder ini untuk diteliti. Kayak misalkan di minyak itu data itu disebarluaskan oleh uh, peneliti. Kemarin saya berkunjung ke Lapan di Jakarta, mereka welcome bersedia untuk melakukan penelitian, datanya open dia
dia menyediakan penginderaan citra dari atas kita satelit. Misalkan saya akan mengcapture wilayah Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka. Kita capture, mereka akan meng-share datanya. Dan kita akan olah informasi ini, akan saya sampaikan ke LAPAN. Apa informasi yang didapat dari data tersebut. Nah, pihak LAPAN akan menguntungkannya apa? Mendapatkan informasi. Mendapat, oh iya harusnya gini, gini, gini. Nah, kita juga dapat pengetahuan, oh ternyata kalau data ini dengan algoritma ini maka akan menghasilkan ini. Nah, itu dataset. Terus kemudian di bank, dataset privat itu bank. Biasanya bank itu ada yang open, paling open yang umum aja. Mungkin kalau misalkan data nasabah itu mungkin ada beberapa yang private, tapi kalau secara umum mungkin dikasih. Tapi biasanya itu private. Nah, industri bahkan banyak yang private, tapi juga banyak yang open. Nah, di sini makanya ada data private, dataset private, dan dataset public. Nah, itu yang perlu diperhatikan teman. Ada etikanya. Kalau kita misalkan meminta data ke perusahaan, nggak so selonong boy, nggak bisa. Kita harus mengajukan surat resmi kepada perusahaan bahwa saya akan melakukan penelitian di bidang ini, terus kemudian tujuannya saya untuk menyelesaikan tugas akhir, terus kemudian penelitian A, B, dan C segala macam. Nah, dulu saya pengalaman pernah ditolak juga di BBWS ya, Jawa Barat ya, meneliti tentang sungai, tetapi tidak dikasih karena mungkin dianggap mereka adalah privasi. Jadi uh, tidak masalah, saya akan coba lagi dengan data-data yang kira-kira hal umum. Akhirnya dikasih hal-hal yang tidak sifatnya privasi. Nah, itu yang saya share kepada teman-teman semua, data privat dan data publik. Nah, di sini nanti saya contohkan di video selanjutnya. Nah, dataset ini mohon diperhatikan teman-teman, ada etika dalam data. Artinya ketika dataset kita tidak diizinkan, ya maka ya mau nggak mau kita harus nyari yang lain. Jangan sampai kita ngotot ini untuk minta dikasih, jangan. Karena itu hak mereka. Kita tidak boleh menjasut, ini nggak boleh. Nah, itu pertama, data itu yang diperhatikan, data itu harus update. Artinya kalau misalkan kita mengambil 3 tahun terakhir, tahun 2020, maka 3 tahun terakhir adalah 2017, 2019, 2018, dan 2017. Nah, artinya teman-teman bisa mengupdate data ini yang lebih mendekati dengan penelitian. Jangan lewat dari 3 tahun terakhir. Maksudnya lebih lama, misalkan tahun 2020 mengambil data, wah itu terlalu lama. Jadi saya sarankan pada teman-teman semua bahwa untuk mengambil datanya lihat terupdate datasetnya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian saya sarankan datanya dalam bentuk Excel. Karena ada laporan dalam Word, dalam bentuk sebaiknya yang ada Excelnya, karena datanya kan diolah untuk menjadi sebagai informasi yang baik. Nah, data kalau misalkan data bentuknya misalkan yang lain Pak, boleh. Data filenya .csv, Excel, terus kemudian .irf dan lain sebagainya. Akan tetapi nanti sesuai kebutuhan di apa namanya nanti di aplikasi apa, jadi disesuaikan dengan software-software yang membutuhkan. Oke, selanjutnya yaitu ini dataset contoh dalam bentuk Excel. Nanti teman-teman kita akan belajar tentang label dan target, kelas, label, target, dan supervised learning dan unsupervised learning. Nah, itu yang diperhatikan dalam bentuk Excel. Kalau bentuk Excel itu lebih cepat. Nah, oke, itu pertemuan kali ini. Silakan dipahami tentang data. Nanti saya akan membuat video selanjutnya untuk mencontohkan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.